Smartphone di kelas harga 3 jutaan sekarang, rata-rata chipsetnya udah pada kencang-kencang. Apalagi ditambah dukungan jaringan 5G, meskipun 5G di Indonesia ya masih tahap penyebaran ke semua wilayah. Tapi kalau ponsel udah support 5G, tentu dari segi user experience bakalan jauh lebih stabil dibanding pakai HP yang prosesornya masih 4G. Seperti kedua smartphone yang akan di-compare dalam video kali ini, yaitu Samsung Galaxy M14 5G versus Infinix Giro 5G 2023. Harga keduanya dibanderol sangat mirip, tepatnya di 3,5 jutaan buat varian tertingginya yang resmi di Indonesia. Buat yang berencana pengen beli HP yang ada di video ini, mending tonton dulu sampai habis biar kamu tahu ponsel mana yang cocok buat kamu beli. Oke, kita mulai compare dari segi dimensinya dulu. Samsung Galaxy M14 5G punya ketebalan di 9,4 mm dengan berat di 206 graman. Sedangkan Infinix Giro 5G 2023 punya ketebalan yang sedikit tipis di 8,9 mm aja. Dan beratnya hanya 201 graman. Jenis layar yang dipakai kedua smartphone ini masih sama-sama pakai teknologi IPS LCD, di mana Samsung punya luas di 6,6 inci PLS Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz, kecerahan layarnya ada di 600 nits, dan dilapis Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Infinix Giro 5G 2023 punya layar sedikit lebih besar di 6,78 inci Full HD Plus, tingkat kecerahannya 500 nits, tapi refresh rate-nya udah 120 Hz. Buat pengalaman scrolling dan nonton konten, tentu udah enak di Infinix ya guys. Triple kamera di kedua HP ini juga mengusung konsep yang sama, alias belum ada kamera ultra wide. Kamera utama keduanya dibekali 50 megapiksel dan sisanya 2 megapiksel buat makro dan depth sensor. Perekaman video di Samsung hanya mentok di 1080-30 fps, sedangkan Infinix bisa sampai 4K 30 fps. Kalau buat kamera selfie-nya, Samsung ada di 13 megapiksel dan Infinix punya resolusi lebih gede di 16 megapiksel. Tapi kalau perekaman video di kamera depan, keduanya hanya bisa sampai 1080-30 fps aja. Ini nih, poin terpenting sebelum kamu beli HP ini, yaitu chipsetnya. Walaupun udah support jaringan 5G, tapi kedua HP ini dibekali chipset yang berbeda. Buat Samsung dia pakai Exynos 1330 5nm octa-core 2,4 GHz dengan GPU Mali G68MP2 yang bisa ngasilin skor Antutu 390 ribuan poin. Kalau di Infinix, dia pakai MediaTek Dimensity 920 6nm octa-core 2,5 GHz, GPU Mali G68MC4 dan skor Antutu sampai 486 ribu poin. Pilihan RAM dan storage di Samsung varian tertingginya hanya sampai 6GB RAM dan storage 128GB. Namun kalau di Infinix bisa dapat 8GB RAM dan storage 256GB. Cuman sayangnya software yang dipakai Infinix masih pakai Android 12 dengan XOS 12. Berbeda dengan Samsung yang udah up to date di Android 13 dengan One UI Core 5.1. Software update yang paling rutin juga di sini lebih unggul Samsung yang biasanya dapat 2 kali Major Update OS. Rumornya Infinix Giro katanya bisa naik OS walaupun cuma 1 kali aja. Coba yang udah pakai seri Giro komen di bawah ya. Kapasitas baterai Samsung dibekali 6000 mAh dengan fast charging 25 watt, tapi adaptornya dijual terpisah. Kalau di Infinix, baterainya hanya dibekali 5000 mAh, tapi adaptornya udah include dalam box dan bisa sampai 33 watt. Sementara buat konektivitasnya, dia sama-sama udah dilengkapi dengan NFC, jaringan 5G, USB Type-C, audio jack 3,5 mm, gyro hardware, dan side fingerprint. Tapi speakernya masih mono ya guys. So, kesimpulannya, kalau kamu nyari HP yang performanya kencang sekaligus memorinya gede, udah pasti Infinix Giro 5G 2023, asalkan nggak mempermasalahkan update OS. Tapi kalau kamu lebih suka One UI dan OS-nya panjang, ya pilih Samsung M14 5G aja. Dan gue saranin, mending pilih varian tertingginya aja ya guys. Oke, jadi segitu aja buat video hari ini. Jangan lupa di subscribe, like video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.